Wabarakatuh. Halo guys, saya Selena Frida, 11 JKT 4 SMK Negeri 5 Batam. Di sini saya akan menggunakan alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada laptop. Nah, yang kedua ada mikrotik. Yang ketiga ada dua kabelan. Yang biru ini adalah kabelan pada PC sebagai internet lokalnya, dan ini adalah kabelan yang abu sebagai LAN di bagian untuk penyambungan laptop menuju mikrotik. Dan ini ada colokannya sebagai penghidupan pada mikrotik. Seperti ini ketika sudah menyala, yaitu muncul sebagai tanda atau like cahaya kuning. Nah, bagaimana sih cara menggunakan mikrotiknya? Pertama-tama kita masukkan yang colokan mikrotik ini ke lubang power ini. Masukkan lubang power, baru ketika sudah menyala, ketika sudah masukkan ini akan menyala tombol powernya. Baru yang kedua, kita masukkan kabel LAN pada lokal internet ke bagian port internet. Nah, kita lihat apakah port pada satu ini sudah hidup atau belum. Kita tunggu. Sebentar guys. Nah, ini ketika port LAN untuk internet lokalnya sudah menyala, ini kita masukkan ke bagian LAN di port 2 sebagai LAN lokal pada laptop. Kita lihat apakah sudah hidup. Nah, ini sudah hidup guys. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi ke inboxnya. Nah, kita langsung lanjut saja pada fase pertama. Pertama kita masuk inbox. Fase pertama ini adalah konfigurasi internet. Kita langsung ke nama. Identity kalian dengan jurusan user, double klik admin, password, isi password kalian. Oke. Nah, kita coba close windows. Masuk lagi dengan memakai nama di kita masuknya connect. Oke, baru kita IP ke DNS, isi 8.8. Like, oke. IP manajemen layar. Nah, ini kita ada CP, baru ini menjadi ada 1. Yes. IP. Baru ke address. Nah, ini addressnya 192.168.100.1/24. Dan interface-nya adalah header 2. Tambah lagi address untuk header 3 192.168.200.1/24. Nah, ini interface-nya adalah header 3. Mulai dan oke. Baru kita ke IP. Baru DHCP server, DHCP setup. Nah, ini bikin header 2. Oke. Baru DHCP setup lagi, kita bikin ke header 3. Nah, ini merah itu karena kabelan mikrotik itu masih berada di header 2. Ketika berada di header 3, itu akan menjadi header 2 yang sama dengan header 2 warna hitam. Ini karena kabelan ini masih berada di header 2, makanya itu merah.
Bisa keluar udah masuk lagi. Nah, selanjutnya adalah kita klik tanda plus, action channel, code interface adalah standar 1, action adalah fast forward, nah baru apply dan oke. Nah, langkah terakhir adalah kita ke new terminal, ketik Y, Q, enter. Pakai TTL, coba Windows R, baru IP config. Oke, IP-nya sudah sama, baru kita coba pinkan 88. Oke, TTL. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke fase 2, yaitu konfigurasi hotspot. Kita masuk ke sistem, kita masuk ke IP, hotspot, baru kita ke server profile, dan ini server profile. Nah, radius itu dicentangin. Lain, masuk ke server, klik setup. Ini ada 3, next. Nah, ini nama kalian dibacakan dengan net. Salah guys, kita ulang untuk setup, ada 3. Edit 3. Next. Salah. Ada yang salah guys, sebentar. Setup, edit 3. Jadi ada 3. Ini nggak usah. IP kembali password, ke server, ke setup 3. Oke, selanjutnya bisa jalan. Lalu kita masuk ke server profile. Banyak kan ya? Nah, ini di radius, lain oke. Kalau user, ini skip aja. Baru kita masuk ke bagian radius, baru kita enter nih. Nah, ini di centangi, lain oke. Baru klik tanda plus, centangi hotspot, login. Ini copy dari data 1 berada di ini. Copy. Secondnya 1,5678, hotspot, login, centangnya. Nah, kita masuk dulu IP, second lain. 72, ini servernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik apply dan oke. Nomor selanjutnya adalah kita ke kita lihat dulu ke sistem, baru kita ke mana resort. Nah, ini sudah diupdate dengan mikrotiknya, MBSB dan nih dari long term. Baru kita coba cek di sistem.
baru di bagian package. Nah ini user manager muncul, cek product product. Nah ini udah diupdate sistem analytic product, berarti kita sudah bisa gunakan user managernya. Langkah selanjutnya adalah kita ke konfigurasi userman. Kita from. Nah kita cari 1.1.1.1.1.1. Nah, ini kita login adalah admin. Nah, passwordnya ini kita bukan aja login. Nah, ini karena sebelum kali menggunakan kita hapus semuanya dari router. Ini kita hapus, sentangi, baru edit dan remove. Edit, di remove. Nah, masuk ke user. Ini dicentangi semuanya, baru dihapus, remove. Oke. Baru kita masuk ke file. Nah ini kita hapus dulu. Semuanya. File. Ini juga. Bagian setting, template-nya. Template-nya kita hapus dulu semuanya. Ini Dilihat. Oke. Nah, langsung saja kita mulai ke profile. Sekali location-nya. Oke. Lanjut kita memulai dari router. Klik add new. Nah ini nama kita. IP address-nya adalah copy and paste dari DHCP klien, yaitu pada address aku. Bahan tentunya adalah 7. Nah, ini diklik servernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, S. Nah, ini centangi dulu, kita enable dan hidupkan. Masuk ke user, add, enggak. Oke, kita ke profile dulu. Nah ini kita tambahkan saja. Klik, nah, oke. Baru kita edit new limitation, ini menjadi 7 new limit. Add. Baru limitationnya kita tambahin nama new, ini nama. Nah ini add. Oke. Edit. Oke. Bagian profile. Nah ini di save profile. Oh ya, ini harus kita ulang dulu, kita isi 7. Nah ini centangi, baru centangi, baru di save. Save. Oke, baru kita masuk ke bagian user, enggak ke profile setting. Kita masuk ke template. Template, tambahkan nama. Nah, ini karena ada bekas dari pemakaian, kita harus copy paste pada template userman Mikrotik. Kita cari di kolom. Nah, udah masuk. Nih paste kode ini di kolom header. Ini kita paste semua. Kita paste. Ini paste. Copy. Baru letakkan pada ini kolomnya sesuai dengan ini. Kolom header. Baru pastekan.
Oke, mari kita masuk lagi ke sini. Ini pastikan boleh di kolom row. Berarti copy paste semuanya. Copy, baru pastikan di kolom row. Oke, masuk lagi. Kita ke paste ini di kolom footer. Copy, lagi. Oke, lagi ke kolom break. Copy semuanya. Copy, baru kita masuk ke taruh di kolom break. Paste. Oke. Nah, di bagian kolom header kita cari yang bertuliskan warna hotspot. Nah, ya. Oke, kita pilih deh. Nah, ini di bagian kolom row ini terdapat warna net hotspot. Ini ganti aja menjadi nama kalian dengan huruf besar juga semuanya. Oke. Nah, lanjut kita langsung save saja. Oke, udah di save. Baru kembali masuk ke user. Kita add, ini jadi batch. Nah, ini 10 kali ini. 10. Dan ini username-nya 3. Ini nama jadi. Nah, ini PWD SMS login ini adalah menentukan bahwa username dan password itu sama. Jadi untuk lebih gampang kita centangi aja. Baru ini ganti menjadi nama saya. Oke, add. Baru kita edit, enable, udah menjadi unlimited, baru kita generate. Baru di generate. Nah, oke, ini sudah muncul barcode wifi-nya yang telah diatur pada username Mikrotik. Langkah selanjutnya adalah kita percobaan konfigurasi terakhir, yaitu uji cobanya. Apakah wifi tersebut sudah bisa enggaknya? Sebelum itu kita masuk dulu ke Windows, baru kita ke IP hotspot, ke user, baru klik 2 kali admin. Nah, admin ini tetap kita jadikan namanya admin, tapi di bagian passwordnya ini adalah password dari barcode si wifi-nya. Nah, ini bagian passwordnya itu barcode dari wifi-nya. Contohnya saya ambil dari yang ini, BSN. Ini BSN. Nah, kita coba cari ke Windows, letakkan passwordnya ini ke admin password BSN. BSN. Oke. Udah di BSN, baru kita apply dan oke. Nah, selanjutnya adalah kita konfigurasi. Kita pindahkan kabel Ether 2 ke Ether 3. Oke. Salah itu, salah apa? Masukkan, kita loginkan berdasarkan yang tadi kita upload di Windows dan barcode yang udah muncul. Maksudnya tadi BSN connect. Oke, udah berhasil. Nah, ini konfigurasi terakhirnya, bahwa konfigurasi pada userman telah berhasil. Sekian tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.